Hai Sobat Sketsa, selamat jumpa kembali. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan pastinya tetap semangat ya. Dan bagi kalian yang weekendnya nggak kemana-mana, tenang aja. Kita berdua di sini selalu setia hadir menemani sore kalian dengan sajian informasi hangat seputar pemilu 2024 pastinya. Saya Dewinta Kailola. Dan juga Semi Bastian, 24 hari menjelang 14 Februari, kita berdua berharap teman-teman di rumah sudah menetapkan satu pilihan capres-cawapres yang nantinya akan membuat Indonesia maju. Nah, Dew, sebentar lagi nih menghitung hari ada debat cawapres. Betul, di besok hari tepatnya nih Sobat Sketsa, 21 Januari 2023 kita akan menyaksikan bersama-sama seperti apa debat capres-cawapres yang keempat. Dan kebetulan nih di besok hari akan menampilkan para calon wakil presiden. Nah, ini yang menarik adalah isu-isu yang akan dibahas, terutama isu pertanahan. Oke, seperti apa kira-kira ya persiapan dari para paslon ini? Langsung aja kita simak, ini dia VT-nya untuk kalian. Persoalan lingkungan dan agraria akan menjadi salah satu tema debat keempat untuk cawapres dalam acara yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Permasalahan agraria yang semakin meruncing akibat kebijakan pembangunan kapital dinilai menjatuhkan masyarakat dari hak kewarganegaraan agraria, mengakibatkan konflik dan juga kriminalisasi terhadap pemilik tanah. Pentingnya merumuskan kebijakan pembangunan dari bawah, mencegah penguasaan dan hak atas tanah menjadi korban. Mereka yang mempertahankan tanahnya atau menuntut hak atas tanah tidak dilihat sebagai warga, melainkan dipersekusi sebagai pelaku kriminal atau diskriminalisasi. Pengakuan dan juga pencatatan tanah masyarakat sebagai langkah penting dalam melindungi hak atas tanah dan bukan sebagai bagian dari kerangka investasi, melainkan sebagai upaya perlindungan hak. Mengakui dan mendaftarkan tanah masyarakat menjadi penting untuk melindungi tanah-tanah mereka dalam kerangka perlindungan hak atas tanah. Seperti Wadas dan juga Kendeng mencerminkan pengabdian, konflik dan juga kriminalisasi pemilik tanah. Ketimpangan pemilikan tanah terutama di perkotaan menjadi isu krusial yang memunculkan pertanyaan seputar pengakuan hak atas tanah. Ada yang terus diberi konsesi, difasilitasi kepemilikan tanahnya secara luas. Sebaliknya juga ada yang tidak punya tanah dan dibiarkan. Utamanya generasi milenial dan Gen Z diharapkan pada kesulitan memiliki rumah. Gentrifikasi dan juga kepemilikan tanah perkotaan cenderung konsentrasi pada pemilik kuat. Data menunjukkan persentase penduduk Indonesia di perkotaan terus meningkat, mencapai 56,7% pada tahun 2020, dengan proyeksi mencapai 63,4% di tahun 2030 mendatang. Beberapa daerah dengan populasi perkotaan terbesar termasuk DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali. Sebagai contoh, penguasaan cadangan tanah di Jakarta oleh 35 perusahaan pengembang swasta saat ini mencapai 35.468,6 hektar, setara dengan 53,55% wilayah kota Jakarta. Diperkirakan tanah tersebut dapat menampung 1.773.402 rumah dan 7.625.630 orang atau seperempat dari populasi DKI Jakarta. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan terkait dengan isu pertanahan yang akan diangkat besok dalam debat, yang mana salah satu poin utama juga yang akan diperdebatkan di sana nantinya adalah terkait dengan kebijakan kapital yang telah menjadi pilar ekonomi nasional, yang mana beberapa pihak juga menyoroti bahwa dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi di tanah air ternyata juga cukup krusial. Nah, ini menarik berbicara mengenai pertanahan, ini juga pastinya nanti akan ngebahas mengenai isu-isu yang sedang merebak juga di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan capres-cawapres 1, 2, 3, yaitu tentang swasembada. Oke. Nah, kayaknya kurang abdul kalau kita nggak bahas pertanahan sekaligus bahas swasembada. Seperti apa informasinya? Ini dia. Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dari berbagai program yang akan digencarkan ketiga bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan melaju pada kontestasi pemilihan umum 2024 mendatang. Swasembada pangan diartikan suatu negara sudah bisa memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri, tanpa perlu mengimpor sejumlah besar makanan. Namun, faktanya hingga saat ini Indonesia belum bisa mencapai swasembada pangan, kendati mendapatkan julukan negeri yang kaya akan sumber daya alam.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS untuk pemenuhan kebutuhan makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras, pemerintah masih tetap perlu impor sebanyak 1,79 juta ton pada sepanjang Januari hingga September 2023. Sementara produksi pada periode Januari hingga September 2023, produksi beras nasional diprediksi turun 0,22% menjadi 26,11 juta ton dari 26,17 juta ton pada periode sama tahun sebelumnya. BPS juga mencatat produksi beras nasional tahun ini akan susut sampai dengan 2,05% dari 31,54 juta ton tahun 2022 ke 30,90 juta ton tahun ini. Demikian hasil angka sementara prediksi produksi beras BPS, di mana produksi beras nasional pada periode Oktober hingga Desember 2023 diprediksi turun 10,92% dari 5,37 juta ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi 4,78 juta ton. Produksi beras nasional yang makin menyusut, sementara kebutuhan konsumsi lebih tinggi akan berdampak pada impor yang makin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan beras domestik hingga kini, kita masih menjadi net importir beras serta masih belum bisa menjadi swasembada pangan. Lalu bagaimana dengan produk pangan lainnya, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, hingga produk hewani? Hanya saja perlu digarisbawahi, walau negara sudah bisa swasembada pangan, tak berarti tidak impor sama sekali. Impor masih bisa dilakukan hanya saja dalam porsi yang kecil atau jika kondisi negara tidak mampu memproduksi produk pangan tersebut. Masalahnya, kenapa Indonesia belum bisa menjadi swasembada pangan? Disinyalir karena alih fungsi lahan yang terus terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, serta jumlah profesi petani yang semakin turun. Menurut BPS, luas lahan baku sawah nasional kian menyusut. Diketahui pada tahun 2008, luas lahan sebesar 8,07 juta hektar. Terbaru di tahun 2019, angkanya menyusut menjadi 7,46 juta hektar. Bahkan pada 2023, luas panen padi kebanyakan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Alih fungsi lahan bisa terjadi terus-menerus apabila tidak diregulasi baik oleh pemerintah. Pasalnya, pertumbuhan penduduk Indonesia pada 2023 yang sudah menembus 278 juta jiwa, mayoritas merupakan usia produktif yang membutuhkan tempat tinggal, pemukiman, industri, dan lain sebagainya. Selain itu, profesi petani dari tahun ke tahun juga kian menyusut akibat generasi muda saat ini tidak terlalu tertarik dengan profesi tersebut. Pasalnya, rata-rata upah di sektor pertanian merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Data BPS per Juli 2023 sebesar Rp68.740 per hari atau berkisar Rp2 juta per bulannya. Lantas, bagaimana program para capres beserta cawapres untuk mencapai tujuan tersebut? Ia banyak mengatakan sudah swasembadakah Indonesia ini? Ada yang mengatakan bahwa belum swasembadanya karena terus meningkatnya profesi petani yang menyusut, terus kemudian faktor-faktor yang adanya alih fungsi lahan juga, Del. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan di VT juga. Nah, kalau kita bicara tentang swasembada pangan nih, Sam dan juga Sobat Sketsa, ada yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan produksi pangan nih sebenarnya ada dua syarat. Yang pertama yaitu syarat intensifikasi pertanian terkait dengan meningkatkan produktivitas petani di lahan-lahan yang existing, dan yang kedua yaitu ekspansi atau pembukaan lahan seperti food estate. Berikut ini kita punya informasi ini terkait dengan swasembada pangan versi Cawapres nomor urut 1 Caimin. Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Caimin akan membahas pembahasan yang tertunda seperti food estate dan isu lingkungan yang sangat teknokratis. Kegagalan food estate akan disinggung saat debat Cawapres kedua dan akan menjadi senjata andalan Caimin dalam debat yang mengusung tema lingkungan hidup tersebut. Caimin juga mendukung petani dengan memberikan mereka akses lebih baik terhadap teknologi dan juga modal, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri pangan. Berikut ini adalah program Anies Caimin terkait dengan kedaulatan pangan dengan mengusung kemandirian pangan.
Ya itu tadi kita sudah sama-sama menyaksikan apa saja poin-poin yang menjadi pandangan daripada Caimin ini terkait dengan swasembada pangan di Indonesia yang sepertinya isu lingkungan hidup ini kan akan diangkat besok nih Sam dan juga Sobat Sketsa dalam debat Cawapres. Dan kalau kita simak dari Viti tadi ternyata food estate dan isu lingkungan sepertinya akan menjadi senjata andalan nih dari Cawapres nomor urut 3 yaitu Caimin. Oke, maksudnya nomor urut 01 ya? Oh, maksud saya 01 ya, begitu. Oke, Oke, ini kita berhubung membahas tentang swasembada pangan. Ini nggak adil kalau misalnya kita nggak bahas semuanya. Kalau tadi udah ada versi Caimin, sekarang kita akan membahas mengenai swasembada pangan versi Mas Gibran Rakabuming Raka. Langsung membaca deklarasi. Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Demikian tertulis dalam dokumen visi misi Prabowo Gibran. Selain itu, ada 8 misi Astacita yang sudah dikeluarkan Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran, menyebutkan satu komitmen sebagai misi di bidang pangan, yaitu memantapkan sistem pertanahan dan keamanan negara untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Secara lebih rinci, program di bidang pangan Prabowo Gibran sebagai berikut. Oke, kalau tadi Mas Gibran Rakabuming Raka secara garis besar selain akan membahas food estate juga akan membahas mengenai swasembada pangan, energi, dan juga air, Dew. Oke, 2 cawapres sudah kita simak seperti apa swasembada pangan versi mereka. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa swasembada pangan versi Cawapres 03 yaitu Profesor Mahfud MD yang mana disebut-sebut nih akan angkat isu terkait dengan ketahanan pangan, reforma agraria, dan juga lingkungan di debat yang akan berlangsung besok hari. Seperti apa? Ini dia selengkapnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD disebut akan mengangkat isu ketahanan pangan, reforma agraria, dan pelestarian lingkungan dalam debat Cawapres esok hari. Karena isu tersebut menjadi titik berat dekat dengan masalah yang dialami rakyat maupun negara Indonesia. Ada 5 janji yang akan disampaikan pada visi misi paslon nomor urut 03, serta program kerja yang bertema menuju Indonesia unggul dalam mencapai kedaulatan pangan. Di antaranya sebagai berikut. Ya, itu kurang lebih ada 3 poin terkait dengan pertanian yang sepertinya akan menjadi senjata juga bagi Pak Mahfud MD yang akan dibahas besok dalam debat Cawapres. Baik, Sobat Sketsa, hari ini kita akan membahas mau dibawa kemana swasembada pangan di Indonesia. Nanti akan ada narasumber juga yang sudah hadir di studio Sketsa Pemilu ya, Dew ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sketsa Pemilu. Kami bermula dari rakyat kecil, tapi kita katakan jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik.
Menuju pemilu 2024, banyak milenial muda mulai tertarik dan terjun ke dunia politik. Bagaimana pembahasan mengenai hal tersebut? Bersama bintang tamu, Vena Melinda, Adi Prayitno, Performance, Ali Aksyar, Isma Kalista, dipandu host, Dimas Danardono, dan Natasha Aurelia. Bikin asik aja, Gen Z masuk politik, gak sekedar berisik. Sabtu 20 Januari 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Sebuah karya wastra, buah kerja keras yang menghasilkan kualitas. Sebuah cinta yang ditunjukkan dari rasa bangga. Cintai produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia. Semi Bastiana juga Dewinta Kelola masih di sketsa pemilu dan kita akan membahas sesuatu yang agak sedikit berat tapi dikemas dengan ringan ya Dew ya? Ya betul, topik kita hari ini terkait dengan mau dibawa kemana sih swasembada pangan kita di Indonesia ini. Sudah hadir di studio sketsa pemilu sore hari ini ada Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran sekaligus pengamat ekonomi IPB ada Bang Sirot. Selamat sore, selamat datang di sketsa pemilu, salam sehat selalu Bang. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bang Sirot, kalau kita bicara tentang isu yang akan dibahas besok nih terkait dengan pertanian dan juga isu-isu lingkungan dalam debat nanti. Dari Paslon 02 ini kalau kita simak dari hari ke hari selalu ada satu isu krusial yang selalu menjadi sorotan dari publik bahkan juga netizen yang sebagian besar juga adalah anak-anak muda itu terkait dengan food estate. Sebetulnya ini adalah isu yang cukup sensitif juga untuk dibahas, tapi tanggapan dari Paslon 02 ini seperti apa sih? Mungkin sedikit koreksi sedikit, saya bukan pengamat IPB ya, karena memang saya dari swasta, saya pengusaha. Dan kebetulan diamanahi oleh pimpinan untuk menjadi salah satu Dewan Pakar di TKN Prabowo Gibran. Ya memang literatur untuk food estate itu sangat lemah ya, nggak ada. Terus di media ini juga titik serangnya bukan hanya politisi lokal ya, tapi juga teman-teman yang bergerak di LSM gitu tuh sepertinya melihat sisi buruk dari food estate. Padahal sebenarnya food estate sendiri kita kasih contoh di Karawang ya, itu adalah contoh food estate yang berhasil. Bagaimana dengan yang di tempatnya seperti Kalimantan yang seringkali menjadi bahan gorengan ya? Pak Harto itu membangun swasembada pangan 4 repelita, 4 kali 5 tahun. Pertama dia siapkan industri alat pertanian ya. Terus yang kedua, ketiga step by step ya, bibitnya. Terus juga ada hal-hal yang beresiko ya, misalnya orang Madura yang terbiasa makan jagung, kita agak sedikit paksa untuk makan beras. Begitu juga dengan di Maluku ya. Jadi ada hal ekses kecil tapi secara global Pak Harto membangun swasembada pangan dan itu 4 kali 5 tahun. Bayangkan militer lebih militer gayanya ya. Artinya kepemimpinannya sangat kuat banget tuh. Partai politik katakanlah semuanya bergotong royong untuk dukung kebijakan di Orba. Itu 4 repelita. Pertanyaan saya simpel, food estate-nya Pak Jokowi ini yang melibatkan 3 kementerian ya, Menhan, Kementan dengan PUPR, ini baru berapa tahun? Dari konsep, deliver, itu baru berapa tahun? Paling 2-3 tahun belakangan kan. Jadi belum ada hasilnya. Udah nggak? Berarti ini... Jadi bukan gagal, belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Jadi kalau persiapan lahan, belum lagi isu manajemennya. Kan kita ini negara demokrasi ya, jadi banyak titik serang gitu. Nah, kami di TKN Prabowo Gibran tidak akan menyembunyikan gitu. Memang faktanya seperti itu dan kita harapkan masyarakat juga membantu juga. Sekalipun ini akan menjadi senjata di besok hari?
Oh iya, karena memang mau ngapain lagi sekarang? Kan kita sudah ada 270 juta mulut yang harus kita beri makan. Terus COVID mengajarkan kita tidak bisa membeli beras atau misal import beras seenak kita walau kita punya uang. Kalau negara lain nggak bisa ekspor, kita akan kesulitan. Jadi kan nggak ada pilihan. Kalau dulu kita masih bisa dialektika ya, misalnya ketahanan pangan versus kedaulatan pangan. Sekarang nggak ada. Harus kedaulatan pangan, harus waspada. Oke Bang Sirot, ini sebelum kita melangkah ke pertanyaan lain, ini masih menarik tentang food estate. Yang kita ketahui food estate ini juga ditentang oleh beberapa negara-negara Eropa besar dan juga bahkan Asia Tenggara seperti Vietnam dan lain sebagainya itu menentang food estate karena isu geopolitik. Tanggapan dari Bang Sirot sendiri seperti apa? Sebenarnya saya mau husnuzon ya sama negara-negara luar, tapi faktanya ini kan Eropa ini juga saya lihat ada mentalitas mereka pengen jadi raja atau menjadi negara-negara yang memang bersama Amerika itu menguasai gitu. Tapi kan sekarang sudah terlalu terbuka ya. Cina membuktikan dengan kesungguhan mereka menjadi satu kekuatan. India juga begitu, Rusia sekarang ya. Bayangkan sekarang itu dari negara yang dua kutub dulu ya, perang dingin sudah selesai, sekarang kan multi kutub. Jadi kesempatan sekarang ini Indonesia harus menunjukkan keberaniannya dan itu ditunjukkan sekali dengan Pak Jokowi. Ya kita harus buktikan berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak bisa lagi kita dengan cara-cara sederhana gitu. Harus setback lagi bagaimana Pak Harto dulu membangun pangan ya. Jadi Orba itu nggak selama jelek gitu. Orba itu banyak yang bagus. Dengan teknologi modern seperti sekarang tentu ya 4 kali 5 tahun, 20 tahun Pak Harto menyiapkan swasembada yang mudah-mudahan dengan teknologi farming yang lebih terbarukan, ya milenials yang lebih bergerak, media sosial harusnya lebih cepat ya saya kira. Oke, ini menarik Bang Sirot tadi membahas farming. Saya jadi keingat statement dari Pak Anies nih yang membahas tentang contract farming beberapa waktu yang lalu. Dan juga Cak Imin juga membahas hal yang sama, statement-statement itu. Bagaimana tanggapan dari statement 02 dengan statement calon presiden wakil presiden 01 tersebut, Bang Sirot? Saya sebagai warga NU tuh pengagum Gus Muhaimin ya. Jadi tapi ya ini kan ilmunya bukan ilmu syariah ya. Ini ilmu kauniyah kalau kita sebut. Ini ilmunya Allah, ilmunya Tuhan mengenai bercocok tanam gitu. Gus Muhaimin ini bilang bahwa kita lebih fokus saja pada lahan yang ada gitu dengan subsidi pupuk, ya kan, dengan saprotan gitu. Menurut saya sudah tidak bisa ya, karena konversi lahan untuk properti ya dari lahan sawah ini sudah terlalu besar gitu di Jawa. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan intensifikasi, harus ekstensifikasi, harus menambah lahan. Terus kontrak farming yang disebutkan Pak Anies Baswedan ya, itu baru berhasil kalau lahannya sudah ada, sudah dikuasai pemerintah, dan sudah siap tanam gitu. Dan pengusaha petani ya, bukan petani penggarap loh. Kita tuh mayoritas petani penggarap, hanya menguasai 0,3 hektar per petani gitu. Itu harus sudah ada. Nah sekarang di mana? Kan nggak ada, pengusaha petaninya nggak ada, lahannya nggak ada, apalagi katakanlah supply chain-nya juga masih mahal ya. Jadi langkah yang terbaik adalah menggunakan Kementan, menggunakan PUPR yang punya, sekarang tuh Pak Jokowi sudah membangun 65 bendungan. Jadi air udah siap nih, air sudah siap, bibitnya disiapkan, penyuhnya disiapkan. Nah Kemenhan ini kenapa dijadikan motor oleh Pak Jokowi? Mungkin karena ideologi yang baru nih, di Kemenhan itu ada namanya FEWS ya, Food, Energy, Water System. Jadi negara yang menguasai energi, makanan, dan air secara satu nexus, satu kesatuan, itu negara akan berdaulat. Dan itu terbukti ya di COVID kemarin. Nah, Pak Jokowi melihat satu kans itu geopolitik, dan beliau sangat cerdas sekali di geopolitik. Kita lihat IKN itu kan diwujudkan ya, walaupun dengan keadaan kita yang mungkin ya orang bilang masih tertati-tati lah ya, pasca COVID, ya pasca reformasi. Tapi Pak Jokowi berani memindahkan ibu kota negara itu di tengah-tengah Nusantara. Itu kan secara geopolitik bagus banget ya. Artinya nanti hubungan ke Indonesia Timur akan gampang ya. Asalnya mungkin memakan waktu 4-5 jam ke Papua. Kan Pak Jokowi ini presiden yang paling sering ke Papua kan. Dia bisa mungkin akan mengatasi konflik di Papua akan lebih mudah. Ya kan, contoh itu. Karena jangkauan itu tadi. Ya, jangkauan itu. Jadi ini menurut saya melihatnya jangan melihat parsial ya. Jadi melihatnya harus holistik. Dan saya kira ya kita berbaik sangkalah pada pemimpin kita yang lebih ngerti ya, sekolahnya tinggi-tinggi gitu. Saya kira itu ya. Dari hematnya Bang Sirot,
Sudah mampukah Indonesia ke depannya untuk swasembada pangan? Kita tahu bahwa dunia saat ini dalam kondisi krisis juga, salah satunya pangan juga yang menjadi perhatian. Dan kira-kira program kerja nyata apa yang disiapkan dari Paslon 02 ini nih untuk meyakinkan bahwa kita siap untuk swasembada pangan? Saya kira kalau melihat champion yang ada ya, Pak Jokowi itu kan sudah berani seperti menekan tombol reset ya. Jadi kita ini pasca reformasi, Mbak, kita ini seakan-akan dibenturkan atau direset ulang oleh negara-negara luar ya, yang ada di kuasa gitu. Tapi Pak Jokowi ini dia berani mengambil langkah untuk kita itu membangun bangsa, bukan untuk kita sebenarnya, buat anak cucu kita. Jadi kita agak berpayah-payah sedikit. Misalnya subsidi BBM, ya. Kita kan jadi net importer migas. Nah selama ini kan kita kalau dikasih swasembada kan kita terlena. Pak Jokowi ngambil solusi gitu. Menghilangkan subsidi BBM terus membangun misalnya energi alternatif ya, BBM dengan listrik ya dengan hilirisasi dan segala macam. Tapi kan itu jangka panjang. Nah ke depan itu saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dia akan meneruskan dan memperbaiki ya, menjadi menyempurnakan gitu, lanjutkan dan sempurnakan. Saya kira sudah terlalu banyak orang-orang hebat di kita. Kita cuma butuh sekarang ini kesinambungan dari pemimpin politik yang kuat ya, dan itu menurut saya akan lebih mudah orang-orang profesional seperti saya gitu melanjutkan. Tapi kalau nggak ada sokongan politik yang jelas gitu. Ya kita nanti akan cawe-cawe lagi ya. Akan poco-poco lah. Sudah tidak menggunakan istilah cawe-cawe tapi poco-poco. Poco-poco, sorry. Oke, Bang Silot, sebelum membahas ke yang lain lagi, ini mumpung masih ingat juga nih Semi, tadi Bang Silot mengatakan bahwa swasembada pangan ini berkaitan dengan pangan juga. Ini jadi ingat program kerjanya 02 yaitu makan siang gratis. Ya. Ini yang sempat jadi trending topik juga, jadi pembahasan di masyarakat juga. Apakah ini hanya sekedar fiktif belaka atau enggak, mengingat dananya tidak main-main, yaitu kalau tidak salah, Semi koreksi kalau salah ya, 400 triliun ya Bang ya. Itu dana dari mana? Banyak masyarakat yang menanyakan itu, mumpung di sini ada 02, jadi langsung sekalian dijawab. Jadi kalau kita mau jadi bangsa besar itu kita pelajari bangsa-bangsa besar bagaimana mereka setelah jatuh mereka bangkit. Program-program itu selalu ada, dicek aja. Contoh di Great Depression-nya Inggris ya, ini menurut senior saya nih, Bang Rizal Malarangeng ya. Kan di Dewan Pakar tuh kita sering diskusi ya internal. Jadi kalau teman-teman yang membahas literasinya cukup kuat, bangsa-bangsa besar yang maju seperti sekarang ini, even Korea, Jepang, selalu begitu. Jadi gizinya dulu. Nah gizinya itu dibangun, jangan dibayangin kayak di kota-kota, tapi di daerah-daerah yang stunting. Stunting ini nggak usah dibayangin di daerah-daerah di Papua. Di Depok aja banyak tuh stunting. Karena apa? Mungkin edukasinya, mungkin makanannya yang lebih banyak ya mengandung glukosa, sukrosa gitu ya, gula-gula kayak gitu. Terus dia mungkin kurang pengetahuan gitu ya. Nah kita bikin dapur-dapur raksasa di beberapa titik itu ya, mungkin ada telur, garam gitu ya, kita distribusikan dengan baik. Mungkin juga package food ya, ready to eat gitu ya, yang misalnya pakai teknologi militer lah ya, memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya. Logistiknya kita atur, kita subsidi. 400 triliun itu sudah dihitung oleh tim Dewan Pakar termasuk Pak Burhanuddin Abdullah ya. Itu ada kok uangnya. Jadi nanti setelah kita menang baru kita kasih tahu lah detailnya. Ini masih jadi rahasia gitu ya. Jadi ini boleh dikatakan realistis menurut Bang Silot. Karena banyak masyarakat yang mengatakan ini nggak realistis. Untuk masa depan bangsa ya. Jadi kita ingin mengejar ketertinggalan masalah nasib SDM kita harus mau berkorban gitu. Saya kira itu. Kan ada juga yang menganggap bahwa ngapain dana sebanyak itu hanya digelontorkan untuk susu gratis dan makan gratis seperti itu. Nah, strategi apa kira-kira yang paling efektif dari hematnya Bang Silot nih untuk meningkatkan produksi pangan domestik kita? Kita tahu bahwa ada juga berbagai tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan mulai berkurang begitu. Itu ekstensifikasi. Food estate itu, lumbung pangan itu adalah satu hal yang sangat logis, sangat rasional. Jadi nggak usah sekolah di IPB, di UGM ya. Cukup SMA kelas 2 tuh pelajari kan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi itu tanah yang ada dimaksimalkan dengan pupuk, saprotan supaya dapat produksi. Itu paling berapa persen? Lah kita dengan 270 juta mulut yang harus memberikan dikonsumsi pangan, itu nggak bisa lagi intensifikasi, harus ekstensifikasi, lahannya ditambah. Dan pilihannya nggak mungkin di Jawa, harus di luar Jawa juga gitu.
Nah masalah teknologi misalnya tanah ya kimia tanah ya kita turunin pakar-pakar dong. Itu loh. Jadi itu harus ada political movement saya kira. Sudahkah dari TKN ini menyosialisasikan juga kepada para pemilih nih termasuk masyarakat secara luas untuk meyakinkan? Di visi misi Prabowo Gibran ya di PDF ada yang transformasi, ada Asta Cita itu semua sudah dipaparkan ya. Dan juga oleh Jubir, Jubat, Jurkam kita juga dipublikasikan lewat media sosial, ya lewat TVRI salah satunya saya kira sudah disuarakan ya. Tinggal sekarang masyarakat ini mau ikut cerdas gitu ya atau ingin nyinyir gitu loh. Kalau memang mindsetnya pengen nyinyir ya susah juga. Siapa yang sering nyinyir? Pengen tahu saja. Saya nggak mau nyebut ya. Ini kan kadang-kadang nih orang kalau sudah berpihak ya, jadi ininya udah nggak lurus lagi gitu loh. Menurut saya kan kampanye ini harusnya kita mendengarkan semua informasi ya, terus menggunakan akal sehat kita, baru menentukan pilihan. Gitu. Boleh berpihak, saya kira hak-hak saja, tapi kan yang kita pilih ini bukan dewa-dewa ya, manusia biasa gitu, bisa salah, bisa benar. Di 02 juga banyak mungkin yang perlu dikoreksi. Tapi kalau untuk masalah pangan kita berani debat deh, kita berani buka literatur ya, kita berani argumen, karena menurut saya begitu banyak pakar ya di TKN Prabowo Gibran masalah pangan ini. Saya kira kita guru-guru kita lah. Artinya tidak ada kekhawatiran untuk menghadapi debat besok. Tidak sama sekali kalau saya. Boleh dikatakan Mas Gibran siap 100% ya. Kemarin aja kan banyak yang mempertanyakan Mas Gibran, tapi coba lihat hasilnya, ya kan. Jadi elemen of surprise-nya Mas Gibran ini ya kan mengguncang Indonesia bahkan mungkin dunia ya. Ada elemen of surprise apa lagi kira-kira nanti di depan nanti kita tunggu. Tapi kalau dari segi persiapan nih Bang, adakah persiapan khusus yang dilakukan di pihak Paslon 02 ini untuk menghadapi debat besok? Mas Gibran itu seorang pembelajar yang baik, seorang pembaca yang baik. Sebenarnya beliau bukan tukang debat, sama dengan Pak Prabowo. Tapi kalau beliau yang sudah experience ya di Kota Solo, beliau punya guru politik bernama Pak Jokowi gitu ya. Saya kira ya kita harus mulai berbaik sangka ya dan memberikan kesempatan lebih ke Pak Mas Gibran. Dua cawapres lain kan kemarin begitu hebohnya ya, bahkan bukan media nasional loh ya. Mungkin dilihat sama Mbak Mas ya di media-media asing ya, Asia maupun sampai Al Jazeera kan. Ini dianggapnya kan golden boy. Ya, maupun dengan bahasa-bahasa yang agak-agak nyinyir tapi mereka salut gitu. Karena mereka menganggap ini underdog gitu. Mas Gibran, tapi kan luar biasa mereka kaget gitu. Buat mereka cara debat ala Amerika ini ya di TV nasional kita, dan kita berbangga hati ya sebagai negara demokrasi yang cukup besar lah dianggap setelah Amerika, mungkin negara muslim terbesar juga. Mas Gibran sudah menunjukkan kelasnya gitu Mbak. Jadi hati-hati dengan milenial sini. Ya kan ini milenial semua nih. Ya artinya memang milenial ini tidak bisa kita underestimate juga terhadap mereka. Googlingnya jauh lebih hebat kan, literasi jauh lebih hebat gitu. Jadi mereka cara belajarnya juga bukan seperti kami ya. Kan saya generasi senial sini, generasinya banyak gagal, bikin Netscape, ya kan. Dulu sebelum iTunes loh, kita bikin namanya yang pakai musik, saya lupa ya. Tapi di penjara kan, karena melawan copyright. Teman-teman milenial yang bikin iTunes, ya kan, bikin produk-produdak musik yang dia legal gitu. Kalau generasi saya ini banyak yang gagal gitu. Tapi kita yang pertama sih memang. Iya. Oke, Bang, ini kita membahas masalah swasembada lagi nih karena topik kita hari ini swasembada. Oke, balik lagi ke swasembada. Kira-kira faktor utama apa nih Bang Slot yang boleh dikatakan jadi kendala dalam mencapai swasembada pangan di Indonesia? Seperti yang tadi di VT sebelum kita berbicara dengan Bang Slot, ada yang mempertanyakan sudah swasembada pangankah negara kita? Ada yang mengatakan bahwa belum karena ada beberapa faktor. Kira-kira apa aja faktornya Bang? Kendala kita adalah keberlanjutan. Jadi Pak Jokowi sudah membuat peta strategisnya. Jadi keberlanjutan. Harus ada pemimpin yang melanjutkan. Jangan direset. Yang kedua adalah waktu. Modal kita cuma waktu sekarang. Karena semuanya sudah kita punya. Lahan sudah punya, teknologi sudah punya, kementerian teknis ya, bendungan kita sudah punya, air sudah ada gitu loh. Orang-orang penyuluh sudah hebat-hebat. Di Kementan ini ngapain kita sekolahin jauh-jauh mahal-mahal loh. Sekolahnya mahal-mahal nih teman-teman eselon 1, 2, 3 ini. Ya kan? Terus di Kemenhan ya, ada Universitas Pertahanan, Pak Prabowo sudah nyontohin tuh. Ya, ngebor air di desa-desa ya, misalnya di Maluku di mana ya. Itu daerah-daerah yang jauh sulit diakses. Yang ngebor juga bukan orang-orang biasa, orang-orang terlatih ya. Standarnya militer gitu. Dan swasembada air ini
juga dicontohkan di negara-negara maju seperti misalnya Denmark ya. Mereka negara kepulauan, mereka juga pakai sumur. Jangan salah gitu. Jadi PUPR kita juga punya program-program yang memang karena keterbatasan akses air bersih ini pakai air PPAN sangat mahal, mereka pakai air sumur. Dan itu dilakukan Pak Prabowo. Jadi swasembada air sudah dijalankan Pak Prabowo, ya swasembada pangan sudah dijalankan Pak Prabowo. Nah, energi itu dijalankan oleh Pak Jokowi dan kita akan teruskan juga. Ya, sekarang kan ada blue energy segala macam ya. Itu saya kira sudah on the track lah negara kita, saya kira. Oke, jadi dapat disimpulkan kurang lebih dari penjelasannya Bang Sirot ini bahwa sebetulnya swasembada pangan ini salah satu yang sudah berjalan saat ini, hanya waktunya saja nih, tinggal menunggu waktunya ya, saja. Kan tadi komparasinya dengan Pak Harto lah 20 tahun. Oke lah, kita dengan teknologi sekarang ya kasih kesempatan mungkin 5 sampai 6 tahun lah saya kira ya. Sekarang Pak Jokowi sudah mulai 2 tahunan ya. Saya kira harus dikasih kesempatan dulu ya. Oke, kalau dari sisi regulasi ataupun juga kebijakan pemerintah yang ada saat ini, bagaimana Bang Sirot menilai terkait dengan investasi sektor pertanian terhadap capaian swasembada pangan, mungkin juga kerjasama dengan pihak swasta dan sebagainya, dan apakah dari Paslon 02 ini juga akan melanjutkan atau seperti apa? Ya harus kalau melanjutkan. Saya kira regulasi sekarang ya jadi gini, kita itu harus membangun satu negara itu kan harus dengan systemic approach ya, jadi pendekatan sistem. Jadi sistem itu kalau menurut guru saya nih, Prof. Heriatno di IPB itu, pakar sistem, itu pertama kita harus ubah orang, kedua kita harus rubah aturan, ketiga baru kita rubah culture-nya, kultur orang. Nah, Pak Jokowi itu dengan undang-undang sapu jagatnya kemarin, ya kan, itu kan ngerubah sistem. Yang demo tuh begitu banyak, pertentangan begitu banyak, tapi jalan tuh. Terus ngerubah orang, Pak Jokowi ini juga melanjutkan mengkader ya. Misalnya menteri yang kira-kira nggak align dengan kebijakan diganti sama beliau. Ya, disampaikan dengan ke partainya rubah. Jadi Pak Jokowi ini berani melakukan perubahan ya. Terus yang ketiga culture-nya, Pak Jokowi itu tahu gitu, mana dengan grassroots, mana dengan elit politik, mana dengan elit lama, elit baru. Saya kira ini kita ini berkah lah. Dapat orang mungkin ya kalau boleh saya bilang nih ya, setelah Pak Karno, Pak Harto, mungkin Pak Jokowi yang pemimpin yang terkuat saat ini menurut saya ya. Nah, jadi Pak Prabowo pun mengakui kan gitu, beliau mentor Pak Jokowi ini mentornya beliau gitu. Kita harus akui gitu. Jadi jangan karena politik 5 tahunan kita itu jadi gagal membedakan mana emas mana loyang ya saya kira. Jadi dengan hal yang sistemik seperti ini, saya kira yakin lah, saya kira Mbak bisa berjalan, saya kira ya. Optimis saya kira. Harus optimis ya Bang Sirot ya. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi debat Cawapres putaran keempat, salah satunya membahas masalah swasembada. Seperti yang kita ketahui, sebelum dan sesudah debat selalu ada gesekan. Nah, kita takutnya ada polarisasi lagi. Ya, agak-agak seru dikit nggak apa-apa. Iya, agak seru dikit. Dan selalu jadi trending topik, habis itu ada meme gitu kan. Di Twitter ya. Di Twitter betul sekali. Ini apa yang pengen Bang Sirot sampaikan kepada Sobat Sketsa yang lagi nonton, apalagi banyak anak-anak muda yang lagi nonton kita hari ini. Silakan Bang. Saya kira politik itu harus riang gembira, ya. Dananya triliunan, besar banget. Jadi jangan manfaatkan politik untuk mengadvokasi kebencian, ya. Kalau istilahnya Bang Budiman Sujatmiko. Jadi kita mengadvokasi kebaikan, ya. Terus mengadvokasi ilmu pengetahuan, kecerdasan. Saya sih gunakan politik itu apa? Ya mencari teman berdebat suka, tapi lebih ke otak kita ini dicerdaskan gitu. Karena gini, lawan beda pilihan itu kadang bisa jadi sahabat pemikiran gitu. Betul. Nah, itu yang harus suarakan ke teman-teman millennials ya. Dan saya kira banyak sekarang anak-anak millennials Z yang sekarang tuh lebih melek politik, tapi dengan cara dia masing-masing kan. Coba lihat di TikTok ya, lucu-lucu loh. Ya, mereka asal foto gitu, terus di belakangnya gambar Pak Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju, terus pakai musik gitu. Cuma nunjukin keberpihakan aja. Kreatif. Tapi nggak ada narasi yang katakannya kebencian. Jadi seru-seruan aja. Nah, ini kadang-kadang suka ditanggapi oleh generasi buzzer. Atau apa? Nggak, generasi ini ya, generasi boomers gitu ya. Senior-senior saya itu. Ini ngapain sih di belakangnya kok kayak mafia? Z itu nggak melihat itu sebagai gambar mafia gitu. Karena musiknya bagus ya, terus dark gitu ya. Ini kayak mereka nonton film kartun gitu. Jadi jangan juga dibully gitu teman-teman Z ini. Jadi kitanya harus belajar nih, orang-orang tua ini. Kadang-kadang saya lihat, ya mohon maaf ya,
karena kita kurang paham psikologi anak-anak Z dan millennials ini, jadi akhirnya kita menjudge. Akhirnya mereka malah menjauh dari politik. Coba kalau mereka jadi golput, kan yang rugi bangsa ini juga. Iya, Esensi juga. pemilu riang dan gembira maksudnya ya. Betul. Dan lebih ke pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada begitu ya, kecanggihan-kecanggihan. Kasih kesempatan anak-anak muda ini, biarkan mereka berekspresi. Jadi yang tua jangan terlalu banyak ngajarin kalau menurut saya sih. Oke, jadi nanti kira-kira berapa putaran nih? Atau apa dua nih Bang? Sekali putaran. Oke. Yakin ya Bang ya, optimis. Harus yakin. Kita tinggal 4% lagi insya Allah. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Bang Sirot. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan juga Sama-sama, bisa menjadi Mas Dedi, Mbak. sedikit preferensi juga bagi Sobat Sketsa untuk nantinya tidak bingung lagi nih untuk menentukan pilihan di tanggal 14 Februari. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih punya sejumlah informasi yang gak kalah menarik. So, di sini aja. Rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kami bermula dari rakyat kecil. Tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Masih bersama kami berdua, Dewinta dan Semi di Sketsa Pemilu. Selanjutnya kita punya info apa nih, Sam? Kita punya informasi mengenai cawapres yang bentar lagi akan mengadakan debat esok hari, dan kita juga seperti yang ketahui materinya sebenarnya agak sedikit berat ya Dew besok ya, tapi ternyata mereka menanggapi itu semua dengan santai Dew. Pengen tahu begitu? sesantai Pengen tahu apa dong. mereka? Ya. Ini dia. Jelang debat cawapres kedua, pastinya para cawapres mempunyai persiapannya masing-masing. Terlebih cawapres nomor urut 01 Caimin dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD. Seperti yang diunggah di akun @rarifa yang memposting video Caimin sedang makan buah ceri dan belajar tentang debat. Akun @andrialis berkomentar, Rara bilang ke Caimin, training yang benar sebelum debat nanti. Kalau debatnya bagus, nanti dibikinin videotron gitu. Waiting, Ca. Sontak komentar tersebut langsung dibalas sang pemilik akun dengan video Caimin. Aksi Caimin tersebut lalu mengundang perhatian warganet. Banyak warganet yang berkomentar lucu. Berikut diantaranya adalah komentar dari @Endang Vidya yang memberikan komentar, jujur Li, awalnya aku nggak expect sama Caimin. Tapi sekarang kayak memahami Caimin yang random kudu menampingi dan melengkapi abah yang serius. Selain itu ada juga yang berkomentar, please demi apapun Caimin lucu banget. Tulis akun @jara. Di sisi lain, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD juga berbicara tentang persiapannya menjelang debat nanti. Mahfud MD tidak memakai strategi apapun menjelang debat mendatang.
Nah, itu dia Sobat Sketsa, persiapan yang berbeda-beda dari dua cawapres. Nah, itu dia gaya-gaya cawapres yang dibikin santai aja debat untuk besok deh Iya. katanya. Jadi semestinya kita sebagai masyarakat yang juga nanti akan menentukan pilihan sepertinya nggak usah tegang-tegang banget begitu Betul, ya orang kan? mereka saja yang mau debat santai ya Mereka kan? saja santai. Nah selanjutnya kita kalau bicara tentang tahun politik 2024 nih Sam, teman-teman kita, sahabat Kaula Muda juga sudah mulai berani nih untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka terkait dengan hal-hal yang berbau politik bahkan di kalangan masyarakat sekalipun. Nah berikut ini kita akan hadirkan informasi selengkapnya seperti apa sih pandangan dari anak-anak muda ini dalam segmen Sketsa Pemilu Goes to Campus berikut. Aisyah. Kali ini kita udah ada di Universitas Kristen Indonesia. Nah, kita mau ngajak mahasiswa di sini buat main pilih-pilih pertanyaan tentang pemilu nih. Oke, kita nyebar ya nih. Halo Kak, mau main game sama aku nggak? Boleh. Ambil ya. Oh, yang ini. Boleh dibaca. Oh, bagian paling seru dari pemilu buat kamu itu apa? Debat capres atau gimmick-gimmicknya? Ini langsung jawab. Oke. Menurut saya yang paling penting itu debat capres ya, karena ini tentang negara. Jadi kalau seandainya nggak ada terjadinya debat, yang memimpin negara itu nggak akan baik gitu. Kita nggak akan tahu dari mana asalnya dan dia itu apa. Itu aja sih. Ya, Kak. Di sini menurut kalian penting nggak sih ikut kampanye politik online buat dukung pemilu? Menurut aku sih penting ya, soalnya kan bagi orang-orang yang merantau, jadi itu mempermudah mereka untuk memilih melalui online. Terima kasih ya Kak. Halo Kak, mohon maaf ganggu waktunya. Mau ikut aku main game nggak? Game tentang pemilu. Kalian tinggal pilih pertanyaannya aja dari sini. Silakan Kakak dibaca terus dijawab aja langsung. Oke, sebagai generasi Z, kamu semangat buat ngikutin pemilu gak? Alasannya? Oke, kalau menurut aku sebagai generasi Z ya, tentunya sangat bersemangat dan excited untuk mengikuti pemilu. Karena pemilu ini kan merupakan ajang demokrasi di Indonesia dan 5 tahun sekali. Tentunya kita sebagai generasi Z sangat diperlukan keterlibatan kita dalam pemilu untuk memilih presiden maupun calon-calon legislatif, untuk tentunya untuk memimpin Indonesia ke depannya. Oke, apa pendapatmu tentang pemilu 2024? Seru atau bosenin? Nah, menurut pendapat aku untuk sejauh ini udah 3 kali persidangan, perdebatan itu menurut aku seru. Aku ngikutin dari awal sidang 1 sampai 3 ini. Nah, aku untuk tanggal 21 ya katanya ya, itu aku bakal ngikutin lagi sih, soalnya seru banget gitu. Momen-momennya seru-seru gitu ya? Iya, Bikin viral terus. iya, begitu. Terima kasih ya. Ikutan main game. Aku duluan ya. Dadah. Permisi Kak. Aku dari Sketsa Pemilu. Kakak mau main game sama aku nggak? Boleh. Ya pilih ya. Boleh dibaca. Apa yang kalian tunggu dari acara debat nanti? Mungkin kalau yang saya tunggu dari acara debat itu pasti tentunya dari gagasan-gagasan ketiga capres dan cawapres ya Kak, di mana gagasan-gagasan itu yang bikin mungkin nanti ketika saya memilih, saya yakin dengan ketiga paslon tersebut. Dan dari antara gagasan-gagasan tersebut juga mungkin dari debat capres kita nunggu-nunggu gimmicknya, seperti kayak kalau Caimin yang lagi terkenal apa kalau menurut Kakak? Ya selepetnya Caimin, terus goyang gemunya Pak Prabowo dan yang lain-lainnya. Gitu aja sih Kak kalau dari aku. Berarti tentang gimmick-gimmick yang baru atau visi misi yang baru gitu ya? Betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Aku pergi dulu ya. Halo Kak, aku dari Sketsa Pemilu TVRI. Kalian mau ikut main game tentang pemilu nggak? Mau. Tinggal pilih aja pertanyaan. Oke, dari kakaknya, pertanyaan langsung jawaban aja. Oh, langsung jawaban aja. Pertanyaan. Apa yang kalian tunggu dari acara debat nanti? Yang aku tunggu mungkin gagasan-gagasan baru dari paslon-paslon yang akan ini. Yang akan nanti didebat nanti. Iya. Terus menurut kamu kayak momen-momennya kamu tunggu-tunggu juga nggak? Iya.
kayak yang lucu-lucu Oh, gitu yang- ya. Yang biasa kan viral tuh di TikTok. Iya, iya. Jadi populer gitu ya. Iya, Kamu benar. pengen lihat itu Iya. juga. Dari kamu coba pertanyaan masih jawaban. Bagian paling seru dari pemilu buat kamu itu apa? Debat capres atau gimmick-gimmick ya? Sebenarnya kalau menurut aku dua-duanya seru sih, debatnya dari ketiga calon pemilu itu sama gimmick-gimmicknya, tiap orang juga punya gimmick-gimmicknya kan. Ada caranya sendiri untuk menonjolkan dan mencoba untuk meninggikan dirinya sendiri. Jadi kalau menurut aku lebih suka debatnya sih. Karena kadang ada aja momen-momen lucunya. Iya, benar. Kalian juga jadi tahu gagasan-gagasannya apa. Iya, benar banget. Ya. Apa pendapatmu tentang pemilu 2024? Seru atau membosankan? Menurut aku sih seru banget sih yang kali ini. Soalnya kayak anak-anak muda kan sekarang jadi ikut-ikutan, jadi pengen tahu. Yang kalau misalkan tahun lalu kan kayak ya udahlah gitu ikut-ikut aja. Tapi sekarang tuh anak-anak muda jadi kayak pengen tahu banget, nungguin banget selanjutnya kayak bagaimana. Mungkin karena media sosial makin ini nggak sih, makin maju jadi Iya. anak muda jadi gampang dapet informasi tentang politik ya. Iya. Makasih ya kak udah ikutan. Nah, aku pamit dulu. Dadah. Bagian paling seru dari pemilu buat kamu itu apa? Debat apa gimmick-gimmick? Menurut saya sih yang paling seru itu debat sih, dimana kita nonton debatnya, kita tahu visi misinya dari calon daripada presiden Indonesia itu, kita tahu apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka ingin lakukan gitu. Nah dari semua yang direncanakan kita tahu kebutuhan rencana yang direncanakan presiden itu, calon presiden berguna bagi kita masyarakat itu apa? Itu sih kak. Tapi kalau dari gimmick-gimmicknya ada yang seru nggak nih kak? Kalau yang dari gimmick-gimmicknya sih gak ada sih kak. Menurut gue gak terlalu seru gitu. Terima kasih ya kak. Nah itu dia Sobat Sketsa, jawaban-jawaban mahasiswa UKI tentang pemilu 2024. Jangan lupa ya untuk mencoblos tanggal 14 Februari nanti. Jangan lupa saksikan Sketsa Pemilu setiap hari hanya di TVRI. Kita kembali ke studio. Ya itu tadi teman-teman kita yang ngobrol santai dengan anak-anak di Universitas Kristen Indonesia, yang mana kalau dari pandangan mereka tadi yang disampaikan ternyata sudah mulai ada pergeseran pendapat nih. Sam, yang tadinya mungkin menilai dari sisi kefiguran dari paslon presiden dan juga wakil presiden itu, namun semakin kesini mereka sudah semakin realistis bahwa yang harus dinilai adalah program-program kerja, bahkan juga visi misi. Program kerja yang substansi ya. Ya, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sketsa Pemilu. Saya Sami dan juga Dewita pamit undur diri. Sampai ketemu di Sketsa Pemilu esok hari dan sampai jumpa.